Sebelum lanjut materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikoman Ales Prameswari Atmaja, nomor absen 17 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan juga rekan saya, Nikoman Mirnawati, nomor absen 22 sebagai pemateri kedua. Adapun submateri yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, fungsi iklan dan juga etika dalam iklan. Pengertian iklan. Iklan merupakan salah satu alat komunikasi pemasaran yang memiliki peran strategis dalam membangun citra suatu produk, layanan, atau bahkan institusi. Dengan adanya iklan, perusahaan dapat mempertahankan dan mempromosikan produknya kepada target pasar dengan cara yang lebih efektif dan juga menarik. Menurut Setiawan et al. Tahun 2024, di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, iklan tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi semata, tetapi juga telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kini, penyampaian informasi melalui iklan menjadi lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan melalui berbagai platform, baik media cetak seperti koran, majalah, dan elektronik seperti televisi, radio, maupun digital, seperti media sosial, website, atau aplikasi. Contohnya, iklan produk minuman ringan seperti Coca-Cola yang sering muncul di televisi dan media sosial dengan pesan yang menggambarkan kebersamaan dan juga kebahagiaan. Adapun iklan layanan pendidikan dari universitas yang muncul di Google Ads ketika seseorang memberi informasi tentang perkuliahan. Materi selanjutnya yaitu fungsi iklan. Menurut Rosana tahun 2023, iklan memiliki beberapa fungsi utama yang bermanfaat bagi perusahaan dan juga konsumen. Yang pertama, iklan sebagai media promosi. Iklan digunakan untuk mempromosikan produk, layanan, dengan cara yang sesuai dengan segmentasi pasar yang disetujui. Dengan strategi promosi yang tepat, pesan dalam iklan dapat disampaikan dengan lebih efektif dan membantu mampu menarik perhatian calon pelanggan. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia menggunakan iklan digital dengan diskon besar-besaran dan momen tertentu, seperti Harbolnas 11.11 atau 12.12. Adapun restoran cepat saji seperti McDonald yang mempromosikan menu baru mereka melalui iklan di YouTube dan Instagram. Kemudian yang kedua ada sebagai sarana informasi. Iklan memberikan informasi yang jelas dan akurat agar konsumen dapat memahami produk atau layanan yang ditawarkan sebelum mereka mengambil keputusan untuk membeli. Sebagai contoh, iklan mobil Toyota yang mencantumkan spesifikasi mesin, fitur keamanan, dan harga dalam brosur atau website resminya. Kemudian ada pun iklan layanan internet dari provider seperti Telkomsel yang menjelaskan paket data dengan kecepatan dan harga tertentu. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness. Brand awareness yang tinggi membuat merek lebih mudah diingat, dipercaya, dan menjadi pilihan utama bagi konsumen ketika mereka mencari produk atau layanan tertentu. Sebagai contoh, iklan Apple yang selalu menampilkan desain minimalis dan inovasi produk sehingga menciptakan kesan yang eksklusif di benak konsumen. Kemudian ada pun iklan Aqua yang menekankan pentingnya hidrasi dengan tagline Aqua Kebahagiaan Hidup. Kemudian yang keempat ada mempengaruhi perilaku konsumen, di mana iklan dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen melalui pesan yang dirancang secara emosional, rasional, atau berbasis pada kebutuhan spesifik mereka. Sebagai contoh, misalnya iklan produk kecantikan seperti Wardah menampilkan model dengan kulit sehat dan glowing, sehingga menarik perhatian wanita yang ingin memiliki kulit serupa. Kemudian ada pun iklan produk kesehatan seperti suplemen vitamin yang menunjukkan testimoni pelanggan yang merasa lebih bugar setelah mengonsumsinya. Yang kelima, sebagai media hiburan. Iklan yang mengandung unsur humor atau kreativitas tinggi cenderung lebih menarik perhatian dan meningkatkan daya ingat konsumen terhadap suatu merek. Sebagai contoh, iklan Indomie yang seringkali memiliki citra lucu dan relate bagi masyarakat Indonesia. Kemudian ada pun iklan Gojek yang menggunakan gaya komedi dan bahasa sehari-hari untuk menarik perhatian pengguna aplikasi mereka. Selanjutnya ada etika dalam iklan. Nah, pelanggaran etika dalam iklan seringkali terjadi baik disengaja maupun tidak sengaja. Contohnya, penggunaan klaim yang berlebihan atau tidak berdasar
untuk menarik konsumen, seperti testimoni yang palsu atau manipulasi gambar pada iklan produk yang dapat menimbulkan ekspektasi yang salah dan juga kekecewaan konsumen. Nah, oleh karena itu, menurut Saputra et al. 2024, periklanan tidak hanya harus berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga memperhatikan aspek etika agar tidak menyesatkan atau merugikan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam etika iklan. Menurut Rohana et al. 2024, prinsip-prinsip utama dalam etika periklanan yang pertama itu ada kejujuran dan transparansi. Kejujuran dalam iklan berarti bahwa perusahaan harus menyampaikan informasi yang apa adanya tentang produk atau jasa yang mereka tawarkan. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah dalam industri makanan dan minuman, di mana beberapa merek mengklaim bahwa produk mereka lebih sehat atau alami dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Padahal komposisi sebenarnya tidak jauh berbeda. Hal ini bukan hanya merugikan konsumen yang tertipu oleh klaim tersebut, tetapi juga dapat menimbulkan masalah hukum jika terbukti bahwa iklan tersebut melanggar regulasi periklanan yang berlaku. Selain itu, transparansi dalam iklan juga sangat penting agar konsumen bisa membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang mereka terima. Contohnya dalam industri farmasi, produk-produk obatan seringkali diiklankan dengan menonjolkan manfaatnya, tetapi tanpa memberikan informasi yang cukup tentang efek samping yang mungkin terjadi. Hal ini akan berdampak negatif terhadap konsumen yang tidak mendapatkan gambaran menyeluruh tentang risiko yang mungkin mereka hadapi. Oleh karena itu, regulasi di berbagai negara mewajibkan perusahaan farmasi untuk mencantumkan informasi mengenai efek samping dan juga peringatan penggunaan dalam setiap iklan obat-obatan yang mereka buat. Yang kedua, tidak menyesatkan konsumen. Di mana iklan yang tidak menyesatkan adalah iklan yang memberikan informasi yang akurat, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Periklanannya etis tidak hanya akan melindungi konsumen dari ekspektasi yang tidak realistis, tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan keberlanjutan. Oleh karena itu, perusahaan dan agensi periklanan harus selalu memastikan setiap iklan yang mereka buat tidak mengandung unsur manipulasi atau penipuan, serta tetap berorientasi pada kepuasan dan kepentingan konsumen. Yang ketiga, menghormati norma sosial dan budaya. Iklan yang menghormati norma sosial dan budaya tidak hanya akan diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan citra positif dari perusahaan atau merek yang bersangkutan. Perusahaan yang mampu menunjukkan kepedulian terhadap nilai-nilai yang dianut oleh konsumennya akan mendapatkan kepercayaan dan loyalitas yang lebih besar. Oleh karena itu, setiap perusahaan dan agensi periklanan harus memastikan bahwa iklan yang mereka buat tidak hanya kreatif dan menarik, tetapi juga selaras dengan norma-norma sosial dan juga budaya yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, tidak mengeksploitasi emosi atau kelompok rentan. Dalam dunia periklanan, emosi seringkali menjadi alat yang sangat efektif untuk menarik perhatian dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Banyak iklan yang dirancang untuk membangkitkan perasaan tertentu seperti kebahagiaan, nostalgia, atau bahkan ketakutan guna menciptakan keterikatan emosional dengan produk atau merek tertentu. Adapun contoh eksploitasi emosi dalam iklan adalah penggunaan strategi pemasaran yang berbasis ketakutan atau fear-based advertising, seperti kelompok lansia yang sering menjadi target eksploitasi dalam iklan, terutama dalam industri farmasi dan produk kesehatan. Di mana seringkali menampilkan klaim yang berlebihan tentang manfaat produknya tanpa dukungan ilmiah yang memadai. Dengan menggunakan testimoni dari orang-orang seusia mereka atau menampilkan dokter sebagai figur otoritas, iklan semacam ini dapat membuat lansia percaya bahwa mereka membutuhkan produk tersebut
meskipun belum tentu benar-benar diperlukan. Nah, eksploitasi semacam ini sangat tidak etis karena dapat membuat kelompok lansia mengeluarkan uang untuk produk yang mungkin tidak memiliki manfaat signifikan bagi kesehatan mereka. Yang kelima, mematuhi regulasi periklanan. Kepatuhan terhadap regulasi periklanan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari setiap perusahaan. Nah, iklan yang mematuhi regulasi tidak hanya akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia periklanan. Selanjutnya, dampak pelanggaran etika iklan. Menurut Paulsen et al. 2023, jika etika dalam iklan tidak diterapkan dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi konsumen maupun bagi perusahaan yang bersangkutan. Nah, adapun dampak etika dalam iklan. Yang pertama itu menurunnya kepercayaan konsumen. Nah, kepercayaan konsumen adalah aset berharga bagi sebuah perusahaan dan iklan memiliki peran penting dalam membangun atau menghancurkan kepercayaan tersebut. Nah, iklan yang tidak etis seperti informasi yang menyesatkan, klaim yang dilebih-lebihkan, atau janji yang tidak dapat ditepati dapat merusak reputasi suatu merek dalam jangka panjang. Nah, konsumen yang merasa dirugikan dapat dengan mudah menyebarkan pengalaman negatif mereka melalui berbagai saluran komunikasi yang pada akhirnya akan memperburuk citra merek di mata publik. Yang kedua, ada eksploitasi dan manipulasi publik. Nah, iklan dirancang untuk memanfaatkan ketakutan, kecemasan sosial, atau keinginan manusia akan penerimaan sosial agar mendorong konsumen membeli produk tertentu. Misalnya dalam industri kecantikan, banyak iklan yang mempromosikan standar kecantikan yang tidak realistis dengan menampilkan model dengan tubuh sempurna atau kulit yang tanpa celah. Nah, seringkali melalui teknik manipulasi digital atau penggunaan filter khusus, hal ini dapat menyebabkan tekanan sosial yang berlebihan bagi individu yang merasa tidak memenuhi standar tersebut, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, terutama bagi remaja dan perempuan yang lebih rentan terhadap pengaruh media sosial. Yang ketiga, ada dampak hukum dan sanksi regulasi. Nah, perusahaan yang melanggar etika periklanan tidak hanya menghadapi konsekuensi reputasi, tetapi juga dapat dikenakan sanksi hukum oleh lembaga pengawas. Nah, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI di Indonesia memiliki wewenang untuk mengawasi iklan yang beredar di masyarakat dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Nah, bentuk sanksi yang diberikan berupa denda, larangan penayangan iklan, hingga tindakan hukum yang lebih serius jika pelanggaran yang dilakukan berdampak besar pada konsumen. Yang keempat, persaingan tidak sehat. Nah, persaingan dalam dunia bisnis merupakan hal yang wajar. Tetapi ketika perusahaan menggunakan strategi periklanan yang tidak etis untuk menjatuhkan kompetitor, hal ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat. Nah, beberapa perusahaan menggunakan taktik seperti menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan tentang produk pesaing yang dikenal sebagai comparative advertising atau iklan perbandingan negatif. Nah, dalam beberapa kasus, perusahaan bahkan membuat kampanye hitam yang bertujuan untuk merusak citra kompetitor di mata konsumen. Nah, yang kelima, ada kerusakan lingkungan. Nah, iklan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh nyata adalah produksi iklan dalam bentuk cetak yang menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan seperti kertas dan tinta yang sulit terurai. Iklan luar ruang seperti baliho dan papan reklam juga seringkali menggunakan bahan plastik atau bahan lainnya yang sulit didaur ulang, yang pada akhirnya dapat mencemari lingkungan. Nah, oleh karena itu, perusahaan yang lebih bertanggung jawab dalam merancang strategi iklan mereka dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Baik, karena materi telah tersampaikan semuanya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan terkait materi. Iklan memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia bisnis dan kehidupan sosial.
tidak hanya sebagai alat untuk mempromosikan suatu brand, produk, atau layanan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi yang dapat membentuk opini dan perilaku masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi dan digitalisasi, iklan kini semakin mudah diakses dan memiliki daya jangkau yang lebih luas, baik melalui media cetak, elektronik maupun digital, advertising, seperti media sosial dan situs web. Namun, di balik manfaatnya yang besar, iklan juga harus memenuhi standar etika agar tidak menyesatkan atau merugikan konsumen. Si je t'aime,